Halo teman-teman, kami dari kelompok Asam Kumbang dengan mata kuliah Logika Samar akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem pendukung keputusan kesiapan lahan pertanian menggunakan logika Paji metode Mamdani. dengan saya yang bernama Robert Diman dan saya Diki Pratama. Saya Andika Alpadri Ginti akan menjelaskannya. Saya Dika Pratama Rahab dengan NIM 22221063 memaparkan slide 1 sampai dengan slide 4. Sistem pendukung keputusan kesiapan lahan pertanian membantu petani mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi era digital. Abstrak, menilai kesiapan lahan dengan logika Paji Mamdani. Pertanian adalah sektor krusial untuk ketahanan pangan, namun petani sering kesulitan menentukan kesiapan lahan. Faktor seperti kadar air, pH tanah, dan kandungan hara sangat mengaruhi hal ini. Penelitian ini bertujuan merancang sistem pendukung keputusan menggunakan logika Paji metode Mamdani untuk menilai kesiapan lahan secara tepat. Yang pertama ada input utama sistem yang terbagi menjadi kadar air, pH tanah, dan kandungan hara. Kedua ada output tingkat kesiapan lahan yang terbagi menjadi tidak siap, cukup, dan siap-siap. Sistem ini dirancang untuk membantu petani mengambil keputusan yang lebih bijak, terutama dalam menghadapi tuntunan zaman digital yang menuntut pengguna teknologi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rekomendasi sistem sejalan dengan pendapat ahli pertanian. Pendahuluan mengatasi ketidakpastian dalam pertanian. Sektor pertanian sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, banyak petani masih kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat karena penilaian kesiapan lahan sering dilakukan secara tradisional atau hanya berdasarkan pengalaman, padahal kondisi lahan sangat memengaruhi hasil panen. Tantangan penilaian lahan konvensional. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan manual atau sistem konvensional, namun metode ini kurang mampu menangani data yang bersifat tidak pasti atau tidak jelas. Ini menciptakan kebutuhan akan sistem yang dapat meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan, bahkan dengan data yang tidak pasti. Solusi logika Paji metode Mamdani. Logika Paji adalah pendekatan yang sesuai untuk mengatasi ketidakpastian ini. Dalam penelitian ini, metode Mamdani dipilih karena lebih mudah dipahami dan mendekati logika manusia. Sistem ini akan mengolah data, kadar air, pH tanah, dan kandungan hara untuk memberikan penilaian kesiapan lahan secara otomatis, membantu petani menghadapi tuntunan zaman modern berbasis teknologi. Metodologi penelitian, pendekatan sistem pendukung keputusan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan yang berfokus pada pengembangan solusi praktis untuk masalah kesiapan lahan pertanian menggunakan logika Paji Mamdani. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dan deskriptif, memanfaatkan model Paji untuk menangani data yang tidak pasti. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Dilaksanakan di lingkungan pertanian Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara selama 1 bulan, mencakup tahap analisis hingga pengujian sistem. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Observasi langsung, mengamati kondisi lahan dan mencatat kadar air, pH, serta kandungan hara. Wawancara terstruktur dengan petani dan ahli untuk indikator kesiapan lahan dan validasi sistem. Studi literatur, mengkaji referensi terkait logika Paji dan aplikasinya di pertanian. Perkenalkan, saya Robert Diman dengan NIM 2221053 akan menjelaskan tentang inferensi, identifikasi, variabel, dan prosedur pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ini, variabel input dan output diidentifikasi dengan jelas, diikuti oleh prosedur sistematis untuk membangun model logika Paji. Identifikasi variabel. Pertama, input yang meliputi kelembapan tanah dengan nilai rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian pH tanah yang bernilai rendah, sedang, tinggi. Kemudian output yang berisikan kesiapan lahan yang bernilai tidak siap, cukup siap, siap. Prosedur pengembangan sistem. Fazifikasi. Pertama, fazifikasi menentukan fungsi keanggotaan segitiga dan trapesium untuk variabel input dan output. Kedua, penyusunan basis aturan. Menyusun 6 aturan Fuzzy dalam format if then
dari kombinasi kategori input. Ketiga, inferensi fuzzy Mamdani, melakukan proses inferensi berdasarkan aturan yang ditetapkan. 4. Defuzzifikasi, mengubah hasil inferensi fuzzy menjadi nilai Kripps menggunakan metode centroid. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Pengembangan sistem mendukung keputusan ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat crash spesifik serta metode inferensi logika fuzzy Mamdani, yakni perangkat lunak atau MATLAB, Fuzzy Logic, Toolbox atau Visual Studio Code. Kemudian perangkat keras yakni laptop, alat ukur pH tanah, dan alat ukur kelembaban tanah. Kemudian metode inferensi yakni logika fuzzy Mamdani. Kombinasi alat dan metode ini memastikan sistem dapat memproses data dengan efisien dan menghasilkan rekomendasi yang kuat. Kemudian hasil dan pembahasan fuzzifikasi variable input. Fuzzifikasi adalah tahap krusial di mana nilai input tegas atau Kripps diubah menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Fungsi ini dibentuk berdasarkan literatur dan riset ahli. Dalam sistem ini, kelembaban tanah dan pH tanah dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy, yakni rendah, normal, dan tinggi. Variabel kelembaban tanah. Rumusnya bisa dilihat dari ketiga variabel berikut, yakni rendah, normal, dan tinggi. Saya Andika Alfadri Ginting dengan NIM 22221105 akan memaparkan dari slide 8 sampai slide 10, yaitu hasil dan pembahasan fuzzifikasi variabel pH tanah dan variabel kesiapan lahan atau output. Yang pertama, variabel pH tanah. Variabel pH tanah dikatakan rendah apabila nilai 0 jika X lebih besar dari sama dengan 5,8, akan bernilai 1 jika X lebih kurang dari sama dengan 5,0. Dikatakan normal apabila nilai 0 jika X lebih kurang dari sama dengan 5,0 atau X lebih besar sama dengan 7,8. Akan bernilai 1 jika 5,8 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 7,0. pH tanah dikatakan tinggi apabila nilai 0 jika X lebih kecil dari sama dengan 7,0, nilai 1 jika X lebih besar dari sama dengan 7,8. Variabel kesiapan lahan atau output dikatakan tidak siap apabila bernilai 1, yaitu X lebih kecil sama dengan 40, akan bernilai 0 apabila X lebih kecil sama dengan 50. Untuk cukup siap, akan bernilai 0 jika X lebih kecil sama dengan 40 atau X lebih besar dari 80. Akan bernilai 1 jika 50 lebih kecil dari X lebih kecil dari sama dengan 70. Jika dikatakan siap apabila bernilai 0 X lebih kecil dari sama dengan 70, bernilai 1 jika X lebih besar dari 80. Inferensi. Setelah memperoleh derajat keanggotaan dari masing-masing variabel, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah inferensi. Inferensi dilakukan dengan menentukan fungsi implikasi untuk mendapatkan nilai alfa predikat di setiap rule dengan aturan min. Rule dari sistem ini adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di layar. Defuzzifikasi. Hasil komposisi akan menghasilkan modifikasi daerah fuzzy dan fungsi keanggotaan yang baru, sehingga dilanjutkanlah dengan tahap defuzzifikasi. Defuzzifikasi adalah proses mengubah himpunan fuzzy output menjadi nilai Kripps, yaitu dengan mengambil titik pusat dari daerah fuzzy dengan menggunakan rumus berikut. Teman-teman bisa lihat di gambar. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan berbasis logika fuzzy metode Mamdani yang dirancang dalam penelitian ini berhasil memberikan penelitian kesiapan lahan pertanian berdasarkan parameter kelembaban tanah dan pH tanah. Dengan pendekatan logika fuzzy, sistem mampu menangani ketidakpastian data dan meniru cara pengambilan keputusan seperti manusia. Hasil inferensi dan defuzzifikasi dari sistem menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan sejalan dengan pendapat para ahli pertanian. Hal ini membuktikan bahwa
penggunaan sistem ini dapat menjadi alat bantu yang efektif dan praktis bagi petani dalam menentukan waktu tanam yang tepat serta mengoptimalkan hasil panen. Implementasi sistem ini juga mendukung transformasi digital dalam sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan berbasis data.